gedein hati, buat sharing-sharing. Kita kan udah lama gak ketemu nih Kak. Yes. Tadi juga diceritakan lagi soal keadaan Katalita, soal orang tua segala macam. Bisa sekali lagi disimpulin sebenarnya kondisi Kak yang sebenarnya itu kayak gimana gitu. Yang sekarang. Soal orang tua yang karena kemarin itu di chat masih pada bingung Kak, orang tua Kakak tuh yang mana gitu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau orang tua, emang kalau orang tua kandung kan udah dijelasin ya berkali-kali. Memang sudah nggak ada, udah meninggal juga. Kalau orang tua angkat sudah fokus dengan hidupnya gitu ya. Tinggal sekarang aku dengan hidupku sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya aku juga udah punya orang tua baru. Aku sudah diangkat menjadi anaknya juga gitu. Kayaknya sebulan yang lalu ya, atau 2 bulan yang lalu baru kok. Memang kenalnya juga sudah lama dulu. Dulu maksudnya sama papaku yang sekarang itu udah kenal lama banget gitu. Nah, ketemu lagi baru kemarin after beritanya di mana-mana. Terus kita kan nggak pernah keep kontak ya, udah 10 tahun hilang kontak. Ya akhirnya sekarang kita baik-baik lagi gitu. Dan dia menyatakan untuk ya hidup bareng lah, diurusin gitu. Biar sekarang punya orang tua lagi, punya yang nyayangin lagi, yang merhatiin lagi gitu. Enggak, papanya juga baru, papa mamanya baru. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah semuanya sudah sedikit membaik, dari keadaan mentalku juga, keadaan orang tua juga, keadaan rumah, keadaan kendaraan, semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Kerjaan pun sama. Sudah tercukupi semuanya ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kemarin itu Katalita juga tadi juga kan sempat diceritain soal Katalita tuh masa lalunya nggak begitu baik gitu. Sebenarnya dari Katalita itu ada penyesalan nggak sih? Kalau penyesalan sih kayaknya semua manusia punya penyesalan dalam hidup ya, bukan hanya aku doang. Tapi kalau dibilang penyesalan sama pelajaran, aku lebih ke pelajarannya sih. Kayak mungkin kalau dulu aku nggak ngalamin masa lalu yang seperti itu, yang perjalanan yang istilahnya yang sangat jauh dari Allah, mungkin ya seperti yang Pak Ustadz bilang, mungkin aku nggak akan bisa sedekat sama Allah yang sekarang gitu. Gak bisa jadi pribadi yang lebih baik seperti sekarang. Jadi lebih ke kalau penyesalan ada, tapi lebih dominannya tuh rasa bersyukur sih. Rasa kayak maksudnya memang kita sebagai manusia kayaknya memang harus melewati hal-hal seperti itu dulu untuk belajar menjadi yang lebih baik lagi gitu. Orang tua Kakak yang sekarang ini juga udah tahu soal Kakak cerita sebelumnya kayak gitu. Tahu. Dan memahami gitu ya. Iya, memahami banget malah dia menjadi orang tua yang sangat luar biasa menurut aku. Mungkin yang selama ini tidak pernah aku rasakan gitu, baru aku rasakan di orang tuaku yang sekarang gitu. Itu dari kalangan artis juga atau bukan? Kebetulan privacy ya, jadi mereka memilih untuk tidak di-publish atau tidak ditunjukkan gitu. Kemudian kemarin itu ada berita soal Katalita tuh akhirnya bangkit gitu ya dari yang kontakan segala macam yang dapat perhatian lagi gitu. Sebelumnya pengen tahu dulu gimana perasaannya gitu, dari sebelumnya terpuruk akhirnya bisa dapat perhatian lagi. Balik lagi sih, kalau yang ditanya dirasainnya apa, bersyukur, banyak bersyukur banget karena mungkin tanpa mereka semua yang memviralkan keadaanku yang kemarin, mungkin aku nggak akan duduk di sini gitu, memperbaiki semua yang terjadi gitu kan. Bersyukur banget, berterima kasih banget, dan aku harap semoga dukungan itu akan terus menerus sampai nanti gitu, sampai aku berkarir lagi, sampai badanku ideal lagi, karirku stabil lagi, gitu-gitu sih. Pun yang viralkan juga kan gak semuanya mendukung Kak ya. Aku baca ada juga yang menghujat kayak mengira Kakak tuh sudah tidak baik-baik aja gitu kan. Katanya halu segala macam. Kakak gimana menanggapinya? Kalau bagiannya menghujat sih, aku gini ya, semua manusia ya, mau kita baik mau kita buruk, itu pasti ada aja buruknya gitu. Kayak kita mau usaha sebaik mungkin, pasti orang kalau yang memang pada dasarnya tidak menyukai kita atau membenci kita, itu pasti yang dilihat buruknya doang. Jadi kalau aku sekarang kayak gitu-gitu, aku nggak terlalu memikirkan sih. Kalau mungkin sometimes curhat di story Instagram tentang celotehan-celotehan netizen itu, tapi kayak ya udah gitu, yang
ya memang kita kan gak bisa mengatur manusia mulutnya gimana. Kamu tuh harus gini. Aku tuh nggak begini. Dan aku juga nggak ada tenaga untuk klarifikasi terus menerus kan. Jadi kayak apapun yang mereka nilai ya sudah aku terima gitu. Jadi ya Allah ya yang di atas lah yang maha tahu gitu apa yang sebenarnya gitu kan. Kemarin juga yang salah satu disentil soal kata itu soal foya-foya katanya. Gimana klarifikasi? Kalau foya-foya gak tahu ya, aku nggak ngerti juga maksudnya apa yang harus aku lakukan sama hidupku. Kayak waktu kemarin berita viral aku susah aja viral, itu orang ada yang ngomong kayak menjual kesedihan nih cuman buat viral doang. Terus giliran aku share-nya yang happy, yang aku jalan-jalan, yang aku ke mall, gini-gini segala macam. Mereka bilang aku foya-foya. Jadi balik lagi, aku jadi serba salah kan. Jadi lebih ke ya udahlah, maksudnya aku cuman meminta kayak ya kalau kamu masih mau support aku sangat amat bersyukur banget. Tapi kalau kamu mandangnya foya-foya atau kamu mencari suatu hal yang kamu benci dari aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Ya aku cuman bisa kayak ya udah gitu. Kalau memang di pikiran kamu aku foya-foya ya nggak apa-apa gitu. Kakak sendiri ngerasain emang foya-foya kayak ngeluarin uang banyak atau emang itu bentuk self Alhamdulillah sih kalau dibilang foya-foya enggak sama sekali ya. Kayak aku lebih banyak nabungnya sih dibanding ke diri aku sendiri gitu. Jadi kalau hal yang aku beli itu udah pasti aku butuhkan. Seperti kemarin aku ganti handphone karena handphoneku yang pertama sudah tidak bisa beroperasi gitu. Jadi aku ganti handphone ke yang lebih baik. Terus misalnya kayak kemarin aku mau ke Labuan Bajo, aku baru beli baju karena aku nggak punya baju. Bajuku udah yang aku pakai itu semua gitu-gitu. Jadi kalau dibilang foya-foya, kalau foya-foya kayaknya mungkin emas aku udah banyak gitu ya. Mungkin aku udah jalan-jalan dari kemarin segala macam. Tapi enggak, kalau dibilang foya-foya enggak karena aku memang bener-bener nabung banget sih anaknya gitu. Alhamdulillahnya. Sebelumnya nggak tercukupi. Iya. Jadi bisa kebeli ya. Iya, jadi mungkin lebih ke bersyukur ya. Kayak ternyata sekarang aku kalau mau beli ini aku bisa. Kalau yang sebelumnya 100.000 aku harus mikir buat token buat ini segala macem. Sekarang kayak aku mau makan di mana aja istilahnya aku bisa bayar gitu. Kemarin aku nggak bisa. Kayak aku harus mikir listrik lah, kontrakan segala macem gitu-gitu sih. Jadi kalau aku ngerasanya emang apa ya kebutuhan sih balik lagi bukan foya-foya tapi memang kebutuhan gitu. Kalau Kak sendiri setelah mendapatkan uang gitu ya, yang diprioritaskan untuk Kakak tuh nabung dulu, kebutuhan dulu atau yang lainnya? Nabung dulu, kebutuhan dulu baru yang lainnya. Baru semisal sepatuku rusak baru aku beli sepatu. Kalau memang nabung dan kebutuhan sudah habis ya aku pakai sepatu yang rusak dulu gitu. Jadi emang Kakak juga buat dia paling impulsif ya sebenarnya? Bukan sih, alhamdulillahnya bukan. Apik juga ya gitu. Kemudian ini jadi kajian pertama Kakak atau gimana? Enggak sih, alhamdulillah udah lumayan sering ikut kajian gitu. Dorongannya kenapa Kak sering ikut kajian? Kayak alasannya apa jadi sering ikut kajian? Untuk belajar terus sih, tentang hidup, tentang rasa berterima kasih, tentang rasa bersyukur. Jadi kayak lebih ke apa ya? Ya aku manusia tempatnya belajar terus gitu. Jadi lebih ke mengingat aja sih, mengingat. Emang lagi pengen memantapkan agama juga ya? Alhamdulillah, bismillah ya. Dia soal hijab juga. Kamu lihat Kakak cantik gitu pakai hijab. Jadi kepikiran untuk paten pakai hijab atau gimana? Kalau dalam waktu dekat sih belum, karena aku takutnya kalau aku dipaksakan hanya karena pakai hijab karena cantik atau pakai hijab karena tuntutan gitu ya. Aku takutnya kalau aku belum siap aku lepas lagi gitu. Yang ada kalanya aku malah membercandakan agamaku sendiri gitu. Jadi kalau dibilang belum siap, tapi doakan walaupun hukumnya wajib tapi bismillah hatinya semoga tergerak secepatnya buat pakai hijab gitu. Tadi juga Kakak di awal sempat mention soal balik lagi ke entertain. Tapi ada juga yang di note soal menurunkan berat badan. Itu emang lagi diprogram oleh Kakak tuh? Iya, aku lagi program banget dan kebetulan tenggat waktunya itu Juli ulang tahun aku. Jadi Juli ulang tahun aku itu aku udah harus kembali ke badanku yang dulu. Lagi ada project yang nanti bakal aku spill, tapi belum bisa sekarang. Programnya lewat apa Kak? Diet kah atau Diet juga, bareng salah satu brand juga.
Jadi disupport juga, ada PT juga, nge-gym juga, gitu-gitu. Jadi sekarang kesibukan hari-harinya gym. Baru dimulai hari ini. Tapi ini jadi gym pertama kakak atau kayak mungkin pemula atau? Enggak sih, udah pernah nge-gym, cuman mungkin ya bakal capek lagi ya, karena kan nge-gymnya di berat, yang dulu kan berat ideal, kalau sekarang kan beratnya lumayan, ya bukan lumayan, berat overweight gitu. Kalau boleh tahu berapa kak tuh angkanya? Ada deh. Targetnya di bulan Juli pengen berapa? Kalau di bulan Juli pengen, pokoknya dari berat yang sekarang itu aku harus turun 40 kiloan. Tanggal berapa tuh kak ulang tahunnya? 6 Juli. 6 Juli. No, mau datang ya? Saksi. Turun 40 kilo ya? Sekarang bulan apa? Februari. Februari. Ya, Maret, April, Mei, Juni. Juni lah, 4 bulanan. 4 bulanan, 40 kilo. Sebulan 10 kilo berarti ya? Yes. Dukungan dari keluarga soal program diet kakak gimana? Oh, luar biasa, support banget, apalagi teman-teman ya. Mereka benar-benar yang ayo kita kurus lagi, kita sehat lagi, kita berkarir lagi, kita kerja lagi, gitu-gitu sih. Jadi supportnya luar biasa. Antusias banget malah lebih antusias mereka dibanding aku. Proyeknya itu yang tadi kakak akan spill nextnya, itu film atau program atau apa kak? Mungkin sedikit kalau boleh. Enggak, ini yang mensupport aku diet sekarang. Jadi Ada kejutan lah ya ini. Terakhir mungkin kak harapan untuk kakak ke depannya seperti apa? Harapan aku ke depannya semoga bisa lebih meminimalisir lagi sih apa hal yang bisa bikin aku happy, apa hal yang sekiranya bikin aku stres. Karena kalau aku kayak membiarkan diriku untuk stres terus, aku bakal berkecimpungan lagi di lingkar yang gitu-gitu aja gitu. Kayak aku nggak akan maju terus gitu. Aku akan stres sama traumaku, sama lukaku, sama segala macamnya. Jadi aku berharapnya semoga aku bisa lebih ikhlas lagi, lebih tawakal lagi, lebih niat lagi apa yang pengen aku gapai gitu di tahun-tahun berikutnya, di selanjutnya gitu. Jadi lebih berharap, jadi lebih sabar lagi, lebih konsisten lagi, lebih membuktikan bahwa aku bisa berubah untuk jadi yang lebih baik gitu. Satu lagi pesan Yes. untuk mereka yang selalu berkomentar ke kakak. Pesannya, semoga kalian hidup bahagia, sehat walafiat, kerjaannya lancar. Karena ya kita nggak pernah ada yang tahu ya, namanya manusia mungkin hidupnya lagi nggak enak atau hatinya lagi kesel atau gimana, jadi kenanya ke aku. Ya aku harap semoga kamu berdamai dengan hidup kamu sendiri, kamu sehat-sehat terus dan coba cari kesibukan juga.